I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Selamat siang, saya Muhammad Fauzian Doko dengan NIM 64231646. Ingin menjelaskan pada realisasi, ekspektasi, dan porto. Pertama-tama kita melakukan yang namanya mencari data harga penutup pada saham ASII, BMRI, dan GGRM di investing.com. Kita menggunakan data satu periode yaitu 2025. Lalu kenapa di situ ada 2024? Karena untuk mencari tahu return realisasi pada Januari 2025. Oke, lanjut. Pada return realisasi mengambil satu contoh yaitu pada saham ASII, di mana rumus return realisasi sama dengan harga saat ini dikurang harga sebelumnya dibagi harga sebelumnya. Jadi sama dengan 4.800 dikurang 4.900 dibagi 4.900, totalnya minus 2,04%. Pada saham BMRI dan GGRM rumusnya juga sama. Selanjutnya, untuk mencari expected return-nya menggunakan rumus Excel yaitu sama dengan average Januari sampai Desember. Kita menemukan expected return pada saham ASII berjumlah 2,82%, lalu BMRI minus 0,42%, dan GGRM di 2,12%. Selanjutnya, saya menghitung return portofolio, di mana ada bobot pada tiga saham tersebut. Kenapa? ASII 50%, BMRI 10%, dan GGRM 40%. Karena dilihat dari expected return-nya. Selanjutnya, menghitung return portofolio. Rumusnya sama dengan bobot saham ASII dikali return realisasi ASII ditambah bobot saham BMRI dikali return realisasi BMRI ditambah bobot saham GGRM dikali return realisasi GGRM. Saya mengambil contoh pada bulan Januari. Total return portofolionya di minus 5,65%. Pada bulan Februari sampai Desember perhitungannya sama. Saham ASII bergerak di sektor perindustrian, BMRI di perbankan, dan GGRM di industri dan rokok. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Fadila dengan NIM 64232156. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana mencari ekspektasi return dari tiap saham, terus mencari variance, mencari standar deviasi, mencari expected return portfolio, mencari variance portfolio, dan mencari risiko portfolio. Mencari ekspektasi return ini rumusnya menggunakan formula Excel yaitu average. Jadi ketik dulu rumusnya sama dengan average, tinggal blok angka return realisasi dari atas ini sampai bawah sini. Hasilnya yaitu untuk perusahaan ASII return ekspektasinya sebesar 2,82%, dan untuk PMRI ekspektasi returnnya minus 0,42%, dan untuk saham GGRM ekspektasi returnnya 2,12%. Dan angka ekspektasi return ini dapat digunakan untuk menentukan bobot saham. Karena di sini ekspektasi return dari ASII yang paling besar, maka bobot saham yang saya pilih untuk ASII sebesar 50%. Terus untuk yang terbesar kedua ada GGRM, yaitu sebesar 2,12%, maka saya taruh bobot yang terbesar kedua di GGRM sebanyak 40%. Lalu yang paling kecil di sini ada dari BMRI cuma minus 0,42%, maka bobot saham yang saya taruh di BMRI juga yang paling kecil, yaitu sebesar 10%. Oke, lanjutnya saya akan menjelaskan mencari varian. Ini juga sama menggunakan rumus Excel, yaitu rumusnya sama dengan var titik s, sama juga caranya di blok dari tiap saham return realisasinya. Di sini ASII tinggal di blok aja dari atas sampai bawah sini, begitu juga BMRI, begitu juga GGRM. Hasilnya yaitu untuk varians ASII 0,003890, untuk varians PMRI 0,010095, dan untuk varians dari GGRM sebesar 0,047206. Selanjutnya saya akan menjelaskan mencari standar deviasi dari tiap saham. Yang pertama ada ASII, ini rumusnya juga menggunakan formula Excel sama dengan SQRT, lalu input varians perusahaan ASII. Lalu hasilnya itu 0,062368. Untuk BMRI rumusnya juga sama, hasilnya yaitu 0,100476. Begitu juga
GGRM rumusnya sama, hasilnya 0,217268. Untuk HSI, standar deviasi dalam metode persennya itu 6,24%, untuk BMRI 10,05%, dan untuk GGRM 21,73%. Selanjutnya, menghitung expected return portfolio. Caranya, dari tiap bobot saham yang telah ditentukan tadi, hasil 50%, BMRI 10%, dan GGRM 40%, dikalikan ekspektasi return saham masing-masing, lalu hasilnya segini, 0,022152, atau dijadikan persen, jadi 2,22%. Selanjutnya, mencari varians portofolio. Rumusnya yaitu bobot saham di akar kuadrat 2, lalu dikali varians dari tiap saham, lalu ditambah 2 dikali bobot saham, dikali 2 lagi, dikali bobot saham, dikali covariance dari saham BMRI, GGRM, dan hasilnya yaitu 0,032114. Selanjutnya mencari risiko portofolio. Rumusnya juga sama dengan SQRT. Lalu input varians portofolionya, maka hasilnya adalah segini, 0,179205. Atau jika diubah dalam bentuk persen sama dengan 17,92%. Bagaimana cara mencari covariance? Caranya, ini menggunakan rumus Excel juga, sama dengan covariance S, lalu blok return realisasi tiap saham, maka hasilnya untuk saham ASI adalah ini, 0,003890, BMRI 0,010095, GRM 0,047206. Selanjutnya, analisis risiko dan return. Berdasarkan perhitungan yang telah saya berikan tadi, maka return yang paling optimal itu dipegang oleh saham ASII, yaitu sebesar 2,82%. Paling besar risikonya itu adalah GRM. Terus risiko yang terkecil itu perusahaan ASI hanya sebesar 6,24%. Maka perusahaan yang paling optimal untuk dipilih sahamnya yaitu ASI karena return yang paling besar dan juga risikonya yang paling rendah di antara dua saham lainnya. Selanjutnya, saya Hesti Winayu Astuti dengan NIM 6423847 akan menjelaskan penentuan portofolio optimal. Di sini untuk contoh saya menggunakan saham ASII untuk menentukan portofolio optimal dari ketiga saham yang ada, yaitu ASII, BMRI, dan GGRM. Bobot investasi itu didapat berdasarkan asumsi dari saham yang kita pilih. Dari ketiga saham yang dihitung sebelumnya, saham ASII ini memiliki nilai pasar paling tinggi di antara BMRI dan GGRM. Selanjutnya, rumus covariance itu rata-rata nilai X dikurang rata-rata nilai Y menghasilkan 0,37% pada saham ASII dikurang saham BMRI. Lalu 4,72% pada saham ASII dikurang GGRM dan 4,50% pada saham BMRI dikurang GGRM dikombinasi 1. Lalu rumus perhitungan return portofolio itu bobot dan return saham investasi 1 ditambah bobot dan return investasi 2 menghasilkan 2,15% dikombinasi 1. Lalu selanjutnya menghitung varians portofolio. Rumus varians yaitu bobot aset 1 dan varians aset 1 pangkat 2 ditambah bobot aset 2 dan varians aset 2 pangkat 2 dibagi koefisien antar aset menghasilkan 3,67% dikombinasi 1. Lalu yang terakhir menghitung standar deviasi portofolio. Rumusnya yaitu hasil dari varians di akar pangkat 2 menghasilkan 19,16%. Dari kombinasi yang sudah dihitung, portofolio optimal kombinasi 3 mampu memberikan return yang relatif tinggi, yaitu 1,96% dengan risiko yang masih rendah 8,82%, sehingga menjadi pilihan yang paling efisien dibandingkan kombinasi portofolio lainnya. Di sini, grafik juga menunjukkan adanya hubungan antara risiko dan return, di mana semakin tinggi return yang diharapkan, semakin besar juga risiko yang harus ditanggung. Portofolio optimal memiliki return 1,96% dengan risiko 8,82%, sehingga menjadi pilihan terbaik karena memberikan return tinggi
dengan risiko yang relatif rendah dibandingkan dengan kombinasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Firlia Ahmad dengan NIM 64231239. Di sini saya ingin menerangkan tentang trade-off. Untuk pertama-tamanya itu kita menghitung dari return realisasinya dulu. Rumusnya itu ada di harga akhir dikurang harga awal dibagi harga awal. Saya kasih contoh dari satu saham dulu, di saham ASII. Di sini kan kita ngitungnya dari harga akhir dikurang harga awal dibagi harga awal. Itu totalnya jadi minus 2,04%. Itu dihitung dari bulan Januari sampai Desember. Dan begitu pula dengan dua saham berikutnya, karena kita menghitung 3 saham. Lalu berikutnya kita menghitung expected return. Untuk expected returnnya itu kita ambil dari nilai rata-rata per saham. Untuk saham ASII itu ada di 2,82%, di BMRI ada minus 0,42%, untuk GGRM itu ada di 2,12%. Setelah kita menghitung expected return, di sini kita bisa melihat untuk resikonya. Resikonya itu ada di 19,16%, itu untuk kombinasi pertama. Lalu ada kombinasi kedua itu di 8,67%. Di kombinasi ketiga itu ada 8,82%. Untuk total risikonya itu di 36,65%. Lalu di sini ada grafik trade-off. Grafik trade-off menunjukkan bahwa semakin tinggi return yang diharapkan, semakin besar risiko yang harus ditanggung. Untuk kombinasi pertama itu memberikan return tertinggi di 2,15% dengan resiko tertinggi 19,16%. Sedangkan kombinasi kedua memiliki resiko dan return terendah. Untuk kombinasi ketiga menjadi portofolio yang paling optimal karena mampu memberikan return yang relatif tinggi di 1,96% dengan resiko yang jauh lebih rendah di 8,82%. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Alfia dengan NIM 64231223. Kali ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kinerja menggunakan perhitungan metode Sharpe, Trainer, dan juga Jensen's Alpha. Yang pertama berdasarkan hasil perhitungan Sharpe ratio ini. Dapat dilihat bahwa portofolio memiliki expected return sebesar 2,15%, sedangkan tingkat bebas risiko atau risk-free rate itu sebesar 0,44%. Artinya portofolio ini mampu memberikan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi tanpa rasio. Namun, untuk mendapatkan return tersebut, investor harus menghadapi risiko yang cukup besar, yaitu sebesar 19,16%. Nilai Sharpe ratio sebesar 0,89% atau jika dibulatkan itu bisa menjadi 9%. Ini menunjukkan bahwa tambahan return yang diperoleh dibandingkan dengan risiko yang ditanggung masih tergolong rendah. Selanjutnya ada nilai trainer. Perhitungannya sebentar. Nilai yang diperoleh adalah 0,214 atau sama dengan Sharpe, yaitu 2,15%. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap satu unit risiko pasar yang ditanggung oleh portofolio mampu menghasilkan excess return sebesar 2,15 atau 2,14%. Portofolio ini memiliki nilai beta sebesar 79,75%, yang berarti pergerakannya lebih rendah dibandingkan pasar secara keseluruhan. Dengan kata lain, ketika pasar mengalami perubahan, portofolio ini tidak terlalu sensitif sehingga memiliki risiko sistematis yang lebih rendah. Selanjutnya ada Jensen's Alpha. Berdasarkan metode Jensen's Alpha ini, diperoleh nilai sebesar 0,006190 atau sekitar 0,62%, atau jika dibulatkan bisa jadi 1%.
Nilai ini menunjukkan hasil yang positif, artinya return yang dihasilkan portofolio lebih tinggi dibandingkan return yang seharusnya diperoleh berdasarkan tingkat risikonya. Dengan kata lain, portofolio mampu menghasilkan keuntungan tambahan atau abnormal return sebesar 0,006190 atau 0,62% dibandingkan perkiraan berdasarkan model CAPM. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang grafik dari ketiga metode tersebut, yaitu Sharpe, Trainer, dan juga Jensen's Alpha. Pada grafik pertama, garis turun dari expect return portfolio sebesar 2,15% ke risk free rate, yaitu 0,44%, yang menunjukkan bahwa return portfolio lebih tinggi daripada investasi bebas risiko. Selanjutnya garis naik tajam ke risiko portofolio, yaitu 19,16%. Artinya untuk memperoleh return tersebut, investor harus menanggung risiko yang cukup tinggi. Kemudian garis turun ke nilai Sharpe ratio, yaitu sebesar 9,00% atau 9%, yang menunjukkan bahwa efisiensi portofolio dalam menghasilkan return terhadap risiko total masih tergolong rendah. Kemudian ada grafik dari metode Trainer, masih sama seperti Sharpe yang artinya adalah expect return portofolio masih sebesar 2,15%, risk free rate masih 0,44%. Kemudian naik tajam lagi ke beta sebesar 79,75%. Yang menunjukkan tingkat risiko sistematis portofolio. Setelah itu garis turun ke trainer ratio, yaitu sebesar 2,00%, yang berarti portofolio masih menghasilkan return yang baik setelah menghitungkan risiko pasar. Selanjutnya ada metode Jensen, yaitu masih sama juga kayak seperti kedua metode tadi, yaitu garis turun dari expect return sebesar 2,15% ke RF atau risk free rate, yaitu sebesar 0,44%. Lalu naik sedikit ke return pasar atau return market sebesar 1,80% atau 1,8%. Selanjutnya garis naik lagi ke beta, yaitu sebesar 79,75%. Kemudian turun ke Jensen's Alpha menjadi sebesar 1,00% atau 1%. Oke, nilai Jensen yang positif menunjukkan bahwa portofolio mampu menghasilkan return yang lebih tinggi dibandingkan return yang diharapkan. Berdasarkan tingkat risikonya, sehingga kinerja portofolio dapat dikatakan baik. I just had to let you know you're